Saya buka aja nih, saya buka ke semua. Beberapa hari lalu sebelum saya melantik ini, makanya saya hampir beberapa hari lalu saya nggak ada di Rumdin. Karena ada orang yang keliling-keliling bawa uang, pengen jadi kepala dinas. Ini saya buka aja. Ada yang keliling-keliling bawa uang, nominalnya 500 juta. Saya sampaikan nih, keliling-keliling, coba masuk lewat saya si B. Saya pergi pak, karena apa? Saya nggak mau disujunan, kayak bisina orang datang ke dia mau duit, saya nyawa hante, jual saya digerobak ku KPK atau kunon, saya nggak mau. Sehingga saya buka aja, bahkan kalau orang yang seperti itu beki semua dilihat ke saya. Namun orang datang ke sana ke sini, coba datang ke siapa, ke orang dekat saya, Mahawi Pak Bupati, pilih bade sekian. Saya tegaskan yang seperti itu malah yang paling pertama akan saya coret. Jadi kalau sama saya tunjukannya lewat kinerja aja. Udah, selain kinerja tidak ada lagi. Hari ini saya mau melantik eselon 2 yang sudah ikut open bidding dari kemarin beberapa minggu. Jadi kita lantik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026, saya Bupati Subang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang berdasarkan surat keputusan yang telah dibacakan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi. Saya tegaskan di sini di momen yang berbahagia ini, ada media, ada keluarga juga, bahwa 8 orang yang saya lantik hari ini itu 8 orang yang sudah melalui tes dan seleksi yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. Dan saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan dengan 8 orang yang ada di depan ini, dan bisa ditanyakan ke Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM maupun tim pansel yang lainnya, bahwa selama proses seleksi saya tegaskan, saya tidak pernah menitipkan, atau dari 8 orang ini tidak pernah ada satupun yang saya titipkan. Betul Pak Sekda? Itu bisa di cross check. Jadi bahwasanya kepentingan saya hari ini bagaimana caranya membawa Kabupaten Subang jauh lebih baik lagi. Dan saya tegaskan, 8 orang yang dilantik ini sudah berminggu-minggu tidak bertemu saya. Bahkan salah satunya ada Kabang Kesra yang kemarin menghadap saya karena urusan banjirop, maka tidak saya terima. Bukan apa-apa, saya ingin menghindari seuzon. Biasanya di urusan rotasi mutasi ini suka banyak seujonnya. Nah, saya tegaskan, saya buka semua hari ini bahwa 8 ini sudah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim pansel yang isinya ada Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM, ada dari provinsi, dan ada akademisi dari Unpad. Sehingga semuanya melalui proses, dan bisa ditanyakan ke semua tim pansel apakah saya ada menitipkan orang untuk dilantik hari ini, dan pasti jawabannya tidak. Karena apa? Saya tidak punya kepentingan, Bapak Ibu. Saya buka saja di sini. Salah satu, ada 3 saudara saya yang daftar ikut open bidding, tapi nilainya jelek, Pak. Bahkan tidak masuk 3 besar, itu tidak pernah saya titipkan ke pansel. Satu pun tidak ada yang saya titipkan. Ini saya ingin menunjukkan bahwa hari ini di pemerintah daerah Kabupaten Subang
rotasi, mutasi, promosi itu sesuai dengan aturan dan ditempuh dengan cara-cara yang normatif dan tidak ada hal-hal di belakang itu. Bisa ditanyakan ke 8 kepala dinas yang hari ini baru dilantik, apakah saya pernah ada meminta, ataukah saya ada pernah atau mereka pernah ada memberi. Bisa ditanyakan bahwa semua ini saya pilih sesuai dari rekomendasi pansel dan saya pilih berdasarkan hasil wawancara saya terakhir yang saya didampingi oleh Pak Sekda, Pak Asda 3 dan Pak Kepala BKPSDM. Jadi semua prosesnya terbuka. Saya tidak wawancara sendiri karena saya tidak mau dituduh, saya tidak mau ada stigma bahwa saya mengkondisikan, tidak, tapi saya buka, saya lihatkan kepada Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM, ke Pak Asda 3 bahwa ini calon-calonnya. Saya seleksi dari masing-masing OPD 3 dinas, akhirnya terpilih 1 orang. Nah, saya ucapkan selamat, tolong jaga amanah ini. Bapak Ibu menjadi kepala dinas itu gratis. Yang penting timbal baliknya bagaimana Bapak Ibu bisa melayani masyarakat, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sogok saya dengan kinerja, bukan dengan uang, agar masyarakat Kabupaten Subang bisa merasakan betul hadirnya pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dan saya tegaskan, ke-8 kepala dinas yang dilantik ini tidak ada satupun yang titipan, karena kalau sama saya ini buat evaluasi ke depannya, takut Bapak Ibu ada yang menitip orang sama saya, semakin nitip ke saya semakin dicoret ke saya. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya saudara, punya orang yang ingin dijadikan kepala dinas, lebih baik diam. Bisi narek dipilih ke saya, gara-gara Bapak Ibu ngomong jadi dicoret ke saya. Karena jujur, di antara 3 ini ada beberapa dinas yang terjadi seperti itu. Saya udah memilih si A, tapi ternyata si A ada yang nitipin. Ada yang nyeletuk ke saya, Pak Bupati nitip si A. Terus ada lagi nitip si C, nah dari 3 teh. Saya milih tadinya mau milih A. Mau milih A, ternyata ada yang nitipin si A. Saya turun ke si B. Mau milih si B, ternyata ada yang nitipin lagi si B. Angges nu ieu weh, nu eueuh nitipkeun. Jadi prinsipnya kalau sama saya, kalau Bapak Ibu punya keluarga yang ingin jadi kepala dinas, jadi OPD, lebih baik diam daripada ngomong malah dicoret ke saya. Karena saya tidak ingin menjadikan seseorang atas dasar titipan ABCD atau dasar masukan dari siapapun. Karena saya ingin melihat fair. Saya diskusi dengan Pak Sekda, Pak BKPSDM, dan saya libatkan Bapak Perjakat dalam urusan pelantikan semua. Saya tidak tutup-tutupi, saya terbuka. Bahkan ada Pak Kepala Inspektorat juga, salah satu di Bapak Perjakat, bisa dicek bahwa semuanya sesuai aturan, sesuai regulasi. Karena biasana ya guys dilantik mah sok rame deui engke teh. Kadang sok aya deui nu rada-rada teresep ka saya mah anger we. Rotasi pelantikan Eselon 2 diwarnai gratifikasi. Bisi aya deui kitu. Bisi aya anu teu kapilih nggak terima bikin media, bikin berita. Wah, saya dipinta uang ke bupati, saya dipinta dia. Saya tegaskan ya, kalau ada orang yang ngomong saya minta uang ataupun saya minta untuk jabatan ini, bawa ke saya, sok riungkeun jeung saya. Jadi jangan ngomong di belakang, ngomong di depan langsung. Dan saya tegaskan semua kepala dinas hari ini tidak ada setoran, betul Pak? Tidak ada. Jadi tenang Pak, kalau jadi kepala dinas, zaman saya mah mau boros. Saya tementa setoran, tementa makanan dibayaran. Saya temen tamun saya kerkunjungan minta bekal, moal bisa dijamin ke seluruh kepala dinas pun tidak pernah ada saya sekalipun minta bekal, komodei minta duit keur meuli moge, bisa dijamin ya Pak. Nah, saya punya moge, punya mobil itu hasil usaha saya dari dulu. Jadi bisa bisa ditegaskan hari ini bahwa semua ini terbuka dan tidak ada sedikit pun saya menerima apapun dari ke-8 kepala dinas yang hadir hari ini. Saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu. Yang terpenting bagi yang terpilih, selamat. Dan untuk yang belum terpilih, berusaha lagi. Tahun ini masih ada open bidding sekitar 6 ya. Ada 6 dinas lagi yang akan kosong. Silahkan bagi yang kemarin sudah mengikuti dan akan mengikuti lagi, semuanya masih terbuka. Karena kepala dinas tanggal 8 Pak.
anu daftar hampir 42. Namun kabeh jadi kepala dinas kan bingung, saya jadi kabid Pak. Jadi nanti semuanya bertahap. Ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kalau sekarang belum terpilih, semoga bisa menerima dan bekerja lagi dan lebih mengevaluasi diri. Berarti ada hal yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Seperti itu. Dan jangan coba-coba ke saya datang gegembolan, mau duit, mau iya, mau itu, dan justru untuk itu mau dipilih ke saya. Karena tahu, saya buka aja nih, saya buka ke semua. Beberapa hari lalu sebelum saya melantik ini, makanya saya hampir beberapa hari lalu saya nggak ada di Rumdin. Karena ada orang yang keliling-keliling bawa uang, pengen jadi kepala dinas. Ini saya buka aja. Ada yang keliling-keliling bawa uang, nominalnya 500 juta. Saya sampaikan nih, keliling-keliling, coba masuk lewat saya si B. Saya pergi Pak, karena apa? Saya nggak mau disujunan, kayak bisina orang lah datang ke dia, mau duit, saya nyawa hante, jual saya digerobak ku KPK atau kunon, saya nggak mau. Sehingga saya buka aja, bahkan kalau orang yang seperti itu berkigis semua dilihat ke saya. Namun orang datang ke sana ke sini, coba datang ke siapa, ke orang dekat saya, Manawi Pak Bupati, pilih bade sekian. Saya tegaskan yang seperti itu malah yang paling pertama akan saya coret. Jadi kalau sama saya tunjukkannya lewat kinerja aja, udah. Selain kinerja tidak ada lagi, dan loyalitas. Itu saja yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, biar biar santai. Tong kargang tinggal santai lah. Digawe ya, acan geus tegang. Jadi nanti habis ini kita retreat. Saya retreat, semuanya saya outboundin. Kalau sama saya jual beli jabatan bukan dengan uang, tapi dengan senyuman. Kayak bayahna kudu daek arung jeram. Jadi ini buat keluarga yang hadir. Kalau sekarang pantun cakepnya diganti ya Pak? Ya, Fred. Karena cakepnya udah habis sama ketua dewan. Jadi cakepnya ganti sama ngabret. Pohon besar tak banyak bicara. Namun buahnya memberi makna. Pimpinan sejati tak sibuk bersuara. Kerjanya terasa, dampaknya nyata. Itu saja. Jadi ini khususnya PUPR, tolong target saya 2027 jalan harus selesai. Jadi Bapak begitu turun dari sini, ulah waka syukuran, pikiran heula 2002 genep kudu beres ta jalan. Wayahna ke keluarga Pak Haji Amin. Kenapa harus Pak Haji Amin PUPR wayahna? Ibu ulah waka hoyong syukuran, mun katingali ku saya syukuran dicopot deui jadi kabiding. Uruskeun jalan soalnya PR loba Bu. 2027 jalan saya harus sudah selesai. Dan setelah hari ini, tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Jakat, nanti di penilaian kinerja 8 ASN yang hari ini dilantik harus siap, kan sesuai wawancaranya. Kan di saya pas wawancara, pertanyaan terakhir saya, jika target tidak tercapai, kinerjanya buruk, siap dipindahkan tidak? Siap. Ketong nepikeun di staf ahli kan ngomong saya narik minta duit 100 juta ulah gitu. Jadi makanya dari sekarang bikin fakta integritas. Kalau kinerjanya tidak sesuai, tidak tercapai dan ada keluhan dari masyarakat, harus siap dipindahkan. Jadi saya pindahkan bukan karena apa-apa, tapi kalau kinerjanya tidak baik harus siap dipindahkan. Karena sejatinya Bapak Ibu, seluruh yang hadir di sini, seluruh ASN itu pengabdi negara Pak, termasuk saya. Kita ini pembantu, bukan orang yang harus disuguhi. Kita ini pembantu, pelayan. Jadi lamun pelayan ditempatkan di mana we, oke, kudu siap. Ciri pelayan yang baik itu ya pelayan yang siap ditempatkan di mana saja. Kalau pelayan yang baik itu disebut pelayan baik tapi tidak siap ditempatkan di mana saja, itu pelayan rasa bos. Jadi nggak ada yang kayak gitu sekarang. Itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, alhamdulillah hari ini seluruh jabatan S2 sudah terisi. Walaupun di bulan-bulan depan masih akan ada yang kosong lagi 6 di tahun ini, tapi alhamdulillah beberapa tempat yang strategis yang menjadi fokus saya, khususnya PUPR,
pertanian sudah terisi. Ya mudah-mudahan dengan ada pejabat baru bisa mengikuti ritme saya, bisa segera mungkin beradaptasi dengan gaya kepemimpinan saya, sehingga apa yang saya targetkan, apa yang saya kejar di tahun ini harus bisa tercapai. Alhamdulillah ada 8 orang tenaga baru di Eselon 2 Kabupaten Subang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Target terdekatnya Pak? Tetap target terdekat kita bagaimana jalan selesai. Jadi tahun kemarin sudah 92 km. Di tahun ini mudah-mudahan bisa sama, sehingga di tahun 2027 target kita sudah semakin kecil. Sehingga 2027 sudah bisa tuntas. Lalu juga masalah pertanian, bagaimana di daerah Pantura masih sering kekeringan, itu jadi PR. LH, bagaimana masalah sampah, itu sekarang. Pokoknya semua kepala dinas yang hari ini dilantik, langsung saya kasih target. Setelah ini kita akan rapatkan, saya dan Pak Sekda akan memberikan target kepada seluruh kepala dinas yang baru dilantik ini. Saya kasih waktu 6 bulan mereka untuk dievaluasi. Setelah 6 bulan mereka bekerja, kita lihat kinerjanya. Dan saya menerima masukan dari semua. Ketika ada beberapa kepala dinas yang tidak sesuai misalkan kinerjanya, silakan laporkan ke saya. Nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk memindahkan yang bersangkutan. Sehingga tidak ada yang kata nyaman hari ini, jangan tadi seperti yang pidato saya sampaikan, tidak boleh nyaman-nyamanan dulu, karena begitu dilantik sekarang mereka punya tugas besar, punya kewajiban yang harus segera diselesaikan. Seperti itu. Pak, kesempatan untuk Habib dan lain-lain untuk maju ke jenjang Eselon 2 ini, apa pesan Bapak untuk? Ya, kan kemarin yang daftar ada 42. Saya sampaikan juga tadi bahwa kan tidak bisa semua langsung jadi eselon 2. Saya melihat semuanya kinerja. Dan saya pastikan hari ini, di pelantikan ini, di 8 orang ini, tidak ada satupun orang titipan, tidak ada satupun orang yang jadi dilantik karena memberi uang ke saya. Saya pastikan itu dan bisa dikonfirmasi ke semua. Dan semuanya sesuai dengan hasil tahapan-tahapan yang dilalui oleh Pansel. Pansel itu bukan hanya Pak Sekda dan Pak Kepala BKPSDM, ada akademisi, ada pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu bisa dijelaskan dan ini juga bahwa saya sampaikan ini mungkin di depan muka umum ya, karena ada keluarga saya yang kundung sama saya nih. Saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan, mau keluarga saya, mau teman saya, mau siapapun itu, kalau punya keinginan silahkan tempuh sesuai aturan. Berarti kalau mau jadi kepala dinas, nilainya kudu halus. Jangan sampai karena saudara saya nilainya pengen bagus, nilainya goreng, yang masuk. Nah ini saya sampaikan, ada bahkan 3 saudara saya hari ini yang ikut open bidding oleh Pak Kepala BKPSDM. Saya tidak pernah memerintahkan apapun, sehingga hasilnya pun mereka tidak lolos. Ada 3 orang yang harusnya bisa saya lantik, tapi ternyata karena hasilnya jelek, nilainya jelek, nggak saya lantik, ya sudah. Akhirnya ya gelut aja yang saya gitu, marah-marah yang saya. Tapi tidak apa-apa. Jadi untuk Kabid Eselon 3 yang sudah waktunya tahun ini ada 6 lagi, silahkan dikejar nilainya yang bagus. Jadi jangan pendekatannya dengan saya, jangan pendekatan material, jangan pendekatan yang lain. Nilainya saja buktikan yang bagus. Setelah nilai yang bagus, baru saya akan melihat bagaimana loyalitasnya, bagaimana kerjanya, kayak gitu. Jadi ini semua terbuka. Saya tidak menutupi. Bisa dilihat lah, orang-orang yang 8 yang dilantik ini bahkan tidak ada yang punya kesinggungan dengan saya sendiri, kayak gitu. Kalau pasca dilantik akan ada retreat atau gimana? Ada retreat, tidak pakai APBD, pakai uang pribadi. Kemun pakai APBD rame deh. Mang Dono mana Mang Dono? Jauh. Dia. Pak, izin. Dan terus ya. Terakhir terkait dengan PUPR dengan formasi KDU yang baru, kapan akan dimulai untuk jalan lecirnya Pak, kelanjutannya Pak? Ya, saya sampaikan tadi, Kadis PUPR itu punya tugas paling berat. Jadi setelah dilantik hari ini harus langsung kerja. Jadi target saya itu di pertengahan tahun ini jalan-jalan di APBD murni ini harus sudah bisa diselesaikan satu demi satu. Karena tahun ini kita menggelontorkan lumayan besar lagi dan bisa menyelesaikan mudah-mudahan 92 km jalan lagi, sehingga target kita di pertengahan tahun nanti. Jadi kalau ada tambahan APBD masuk itu kok PUPR sudah ya kayak tahun lalu lah. Kalau tahun lalu kan memang serapannya mundur ya, di akhir-akhir baru pada selesai karena memang kan saya dilantiknya baru Februari tahun lalu dan PUPR-nya juga masih berbenah, masih mengikuti gaya saya. Tapi insya Allah saya pastikan kalau tahun ini, karena Pak Amin juga dulunya di Kabid Jalan yang sudah tahu persis gimana kesukanya saya, gimana saya sukanya jalan harus seperti apa,
penuntasannya seperti apa, sehingga saya yakin untuk sekarang akan lebih cepat. Mudah-mudahan di 6 bulan sebelum pertengahan tahun itu jalan APBD pekerjaan yang murni harus sudah selesai, agar nanti kalau di perubahan ada tambahan lagi sudah mulai bisa geser ke perubahan. Ya. Pak, satu lagi dong Pak. Terkait evaluasi akan dilakukan secara terbuka, termasuk targetnya yang nggak tercapai akan terbuka juga Pak? Betul, semuanya terbuka, ya bisa lihatlah sekarang. Semua itu sekarang terbuka, nanti penandatangan PK kita terbuka semua, sehingga saya tidak mau ada image, stigma bahwa pemerintahan hari ini tidak baik-baik saja, pemerintahan hari ini penuh gratifikasi. Saya buka kok, coba cek daerah lain, daerah mana yang saya terbuka ini, saya buka semuanya. Mantap, masalah sampah itu juga Pak, masalah sosial juga Pak. Apa? Ada masalah sampah. Betul. Apa yang menjadi rekomendasi untuk mereka Pak? Karena gini, masalah sampah itu yang saya bingungin, karena setiap 3 bulan sekali harus ganti orang kan. Dari kemarin PLT terus. Nah, sudah hampir setahun PLT terus. Hari ini ada definitif. Langsung saya targetkan, saya push bagaimana penyelesaian masalah sampah, terutama yang di Jalupang, sampah-sampah yang ada di kota, yang di pasar, itu jadi target. Nah, itu jadi. Nah, kalau LH sebenarnya teman-teman media bisa menilai nanti. Nanti kalau kinerjanya dalam 6 bulan ini sampah lo bakene kurang ganti, kurang pindah kali. Hah? Penambahan armada. Insya Allah termasuk penambahan armada bagian dari itu semua. Untuk warga Kabupaten Subang yang suka lari malam, nah hari ini alun-alun Subang sudah bisa dipakai lari malam karena lampu tamannya sudah terpasang. Jadi jalur jogging track ini sudah bisa dipakai buat lari malam juga. Tapi ingat, alun-alun jangan dipakai tempat mesum, jangan dipakai tempat pacaran, pakai buat tempat jogging malam. Ya, tuh udah kepasang semua. Jadi caang alun-alunnya. Pokoknya yang parkir di bahu jalan kok, masuk ke Manu itu Manu.